Oke, halo. Jadi ya dalam video ini saya mau ngebahas tentang tas saya ini, tentang pocket organizer ini. Jadi kemarin sempat saya bahas ya sedikit di tas siaga bencana itu. Sekarang ini untuk review lebih lengkapnya. Nah, jadi tas ini itu keluaran dari Survivor Gears. Ini buatan orang Bandung kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang masih jualan apa enggak, kok kayaknya sepi gitu ya. Cuma coba aja searching di toko online, sepertinya masih ada gitu. Jadi ini saya beli sudah ada sejak dulu. Tasnya seperti ini, bentuknya seperti Maxpedition gitu ya, jadi cukup bagus kayak gini. Ukurannya nggak terlalu besar ya, jadi sangat kecil lah, mungkin setangan gitu ya intinya. Bisa ditaruh patch. Terus di depan ini masih ada pouch juga, jaring-jaring seperti ini. Biasanya saya taruh tisu basah di depan ini karena memang mungkin tisu basah dalam keadaan outdoor itu sangat-sangat apa ya, dibutuhkan gitu, entah itu mungkin untuk buang air besar atau gimana kayak gitu. Nah, terus ada sedikit ada uang logam juga, ini mungkin untuk apa ya, hal-hal tertentu yang mungkin membutuhkan uang logam kayak gitu, mungkin untuk kerok badan katakanlah seperti itu. Nah, ini untuk area belakangnya, jadi bisa ditaruh di sabuk ya, itu dengan seperti ini. Jadi sabuknya seperti ini, atau bisa juga ditaruh dengan cara seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini juga bisa gitu. Jadi ya cukup apa ya, cukup simple, fleksibel juga, jadi bisa untuk horizontal maupun vertikal seperti itu. Terus ini ada, nah seperti ini, jadi beltnya seperti ini, tapi cukup cukup kuat ini saya rasa. Oh ya, sebelumnya untuk yang kemarin yang saya bahas di tas siaga bencana itu, memang sangat-sangat banyak sekali ya barang yang saya taruh gitu ya, karena memang kemarin itu sempat saya revisi, bisa dibilang kayak gitu. Jadi saya rasa apa ya, terlalu banyak bawa barang itu juga sangat-sangat memberatkan dan sangat tidak nyaman gitu. Jadi makanya sekarang jadi lebih tipis dan lebih sedikit lagi gitu, karena memang biar lebih enjoy aja dibawa kemana-mana gitu. Karena tas ini tuh memang nggak hanya saya pakai untuk di tas siaga bencana gitu, tapi biasanya saya ketika summit attack gitu kan, itu biasanya kan nggak bawa carrier ya, saya bawanya itu tas kecil. Nah, itu biasanya saya bawa ini gitu, saya bawa perlengkapan seperlunya saja katakanlah kayak gitu. Langsung saja kita buka dalamnya. Nah, jadi ya cukup simple ya, kelihatannya nggak ada apa-apa, padahal ada banyak hal sebenarnya di dalamnya gitu. Pertama, di sini ada fire starter gitu, ini dari Survivor Gears juga. Jadi sebenarnya dulu waktu saya beli itu sudah paket komplit gitu ya, cuma makin kesini saya makin modifikasi gitu. Jadi ada yang saya kurangin bawaannya, ada yang saya tambahin gitu. Jadi kayak ini masih saya bawa gitu, fluid juga, ini fluid sama fire starter seperti ini, jadi mudah dicopot. Ini nanti tinggal dicopot gitu aja. Kemudian pensil dan juga ballpoint. Nah, karena ada pensil dan pulpen, pastinya harus ada yang namanya kertas gitu kan. Di sini saya udah ada kertas, jadi di pouch ini itu ada pouch bukaan seperti ini. Di sini ada kertas. Nah, ini untuk bukunya, ini buku lapangan dari Survivor Gears juga sebenarnya gitu. Untuk kalian yang nggak punya buku seperti ini, juga bawa buku biasa juga nggak masalah gitu ya. Nah, di sini enaknya sudah bisa dipakai untuk penggaris. Kemudian ini kertasnya itu anti air gitu ya, karena buku lapangan gitu, didesain anti air, jadi sangat nyaman. Ketika kena hujan atau gimana masih bisa dipakai gitu. Jadi enaknya itu sih, bisa untuk mencatat sesuatu gitu kan, atau mungkin biasanya ketika mendaki gunung kan titip nama kayak gitu biasanya. Nah, jadi itu. Terus kemudian di pouch ini masih ada baterai, pastinya baterai triple A ini. Jadi ya ketika submit attack itu kan biasanya bawa center headlamp ya gitu. Jadi headlamp masih kita pakai gitu kan, untuk cadangannya itu ditaruh di sini gitu. Jadi saya selalu bawa baterai cadangan seperti ini. Di sini pun juga masih ada center, nanti akan saya bahas gitu. Di sini saya cukup bawa satu pak seperti ini aja, udah cukup untuk baterainya gitu.
Kemudian selanjutnya masih ada kasa. Nah, di sini ada kasa steril gitu ya untuk apa ya, mencuci luka gitu. Kalau semisal terjadi luka gitu, entah ya amit-amit ya, jangan sampai gitu, mungkin jatuh atau gimana gitu, masih bisa menggunakan kasa ini untuk membasuh luka gitu, biar mensterilkan luka gitu. Udah kosong di sini. Kemudian lanjut di sini. Oh ya, di sini ada klip. Nah, klip ini kalau di dunia survival ya, di dunia bushcraft katakanlah kayak gitu, itu sebenarnya sangat-sangat berguna gitu. Entah itu untuk kail pancing atau untuk apapun, itu sangat-sangat berguna gitu. Jadi ya, selain itu juga memang ini apa ya, nggak memberatkan gitu ya, nggak memberatkan, nggak apa ya, nggak bikin nggak menghabiskan space ruang di sini juga gitu kan. Jadi ya lebih baik saya bawa saja gitu. Kemudian lanjut ke sini. Nah, di sini ada pouch yang seperti ini. Jadi kalau ini kan vertikal, ini horizontal, karena kayak gitu. Nah, di sini ada bagian-bagian yang tertutup kayak gini. Pertama saya buka, di sini pastinya ada obat untuk apa ya, K3 lah intinya kayak gitu ya, P3K ya. Jadi ini obat-obatan untuk diri saya, untuk individu gitu. Ada OTG juga di sini. Jadi ya di sini tuh biasanya saya bawa OTG sama flash disk juga sekalian gitu, karena ini kedap air gitu kan. Nah, di sini tuh obat-obatan untuk obat-obatan ringan, mungkin sakit kepala atau mungkin diare gitu kan, vitamin. Terus di sini ada teh juga dan lain-lain gitu ya, intinya obat-obat untuk diri saya sendiri seperti itu. Nah, kemudian lanjut di sini ada senter saya, yaitu senter triple A saya. Nah, jadi senter triple A saya ini sengaja saya bungkus seperti ini ya, saya bungkus pakai plastik gitu ya, biar anti air gitu, karena memang ini saya jadikan senter cadangan saya gitu. Jadi kalau semisal headlamp saya rusak atau bagaimana gitu kan, saya masih bisa pakai senter headlamp ini, senter tangan ini gitu. Jadi ini menggunakan baterai yang sama dengan ini gitu. Jadi kalau semisal headlamp saya rusak, baterainya masih dipakai untuk ini, masih bisa gitu. Ini menggunakan satu triple A baterai gitu. Saya apa ya, cukup terang, bisa untuk apa ya, mungkin sekitar 60 lumens gitu ya. Ya untuk sekedar menerangi kaki itu udah cukup gitu. Jadi ya ini untuk senter cadangan saya gitu, senter tangan seperti ini. Kemudian lanjut ke beberapa hal. Nah, di sini saya masih bawa kasa juga. Ini kasa untuk perban gitu. Saya pakai cuma bawa satu aja, nggak perlu yang banyak-banyak gitu. Karena biasanya dalam tim itu ada yang namanya salah satu dari kita yang benar-benar jadi apa ya? Jadi kayak kesehatan, khusus untuk kesehatan itu ada gitu. Cuma untuk diri kita sendiri, untuk individu, kenapa enggak gitu loh, bawa P3K untuk diri kita sendiri kayak gitu. Kemudian ada, nah ini korek api saya bungkus dengan plastik seperti ini agar kembali lagi agar anti air, takutnya rusak atau gimana gitu. Jadi ya saya sengaja bungkus seperti ini, nanti kalau hujan atau gimana itu masih bisa dipakai gitu. Terus kompas pastinya, saya punya kompas ini juga dari Survivor Gears, lumayan enteng gitu ya, cukup bagus gitu. Karena gini, kalau di hutan itu biasanya kita apa ya, buta dengan mata angin gitu, karena memang pohon menjulang tinggi gitu kan, jadi matahari itu nggak kelihatan dari mana gitu, jadi sangat kadang itu sulit untuk menemukan mana arah yang benar. Lanjut ke sini. Nah, kalau ini untuk ini adalah tempat kedap air gitu kan, isinya itu yaitu korek api kayu. Jadi beberapa korek api kayu, entah itu 10 atau berapa gitu. Terus di bawahnya sini tuh masih ada space, saya gunakan untuk apa ya, saya isi dengan kapas gitu ya, karena memang kapas ini kan bahan yang mudah terbakar gitu. Nah, jadi bisa dibilang kayak bahan bakar api gitu. Jadi ya korek api kayu. Terus ada juga itu kalau tidak salah ada
alat untuk mancing, jadi senar sama kail pancingnya itu ada di sini. Kalau ini untuk sewing kit gitu ya, jadi ini untuk apa ya, jadi perlengkapan untuk menjahit gitulah. Ini ada peniti, ada apa ini, senar dan lain-lain gitulah. Terus ada kertas juga di sini, mungkin untuk catatan atau gimana, ada uang juga. Kemudian nah untuk ini ya terakhir, nah jadi ini adalah pisau full tank, nah seperti ini. Nah jadi ini pisau untuk mungkin dalam kegiatan outdoor ya, itu sangat-sangat penting, sangat berguna, entah itu untuk keamanan ataupun untuk apa ya, memotong beberapa hal gitu kan, berburu dan lain-lain, itu sangat-sangat penting gitu. Nah ini pun juga full tank gitu ya, karena pisau yang full tank dari mata pisau sampai terakhir ini kok full gitu ya, itu biasanya lebih kuat gitu. Walaupun saya memang biasanya gitu ya, biasanya dalam keadaan hiking itu selalu bawa pisau lipat gitu ya, cuma ya untuk apa ya, untuk berjaga-jaga gitu kan, saya bawa pisau tambahan seperti ini untuk hal-hal tertentu gitu, biar enggak apa ya, biar lebih kuat lah intinya kayak gitu kan. Lumayan apa ya, lumayan tajam gitu kan. Terus ya memang sengaja saya bungkus di sini karena memang apa ya, biar orang lain itu nggak takut gitu ya, nggak parno, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ya itu sih. Nah jadi inilah yang saya bawa gitu ya, perlengkapannya ini dia. Saya tambahkan lagi di atasnya ini ada tasnya, jadi nggak pas ya kameranya. Jadi ya intinya ya saya bawa pisau, baterai, obat-obatan, alat apa, kasa steril, jadi obat-obatan ini ya, obat-obatan, kemudian ada alat tulis gitu kan, terus senter, dan juga korek api, sewing kit, terus ini juga korek api, serta itu kompas, korek api juga ini, terus di sini ada fluid itu. Jadi itu aja. Sebenarnya masih bisa ditambahkan lagi ya beberapa apa ya, perlengkapan. Mungkin kalian bisa mencontoh ini, terus bisa memodifikasi lagi juga monggo gitu kan. Saya biasanya ini masih saya tambahkan beberapa item gitu ya, semisal kayak mau summit attack gitu kan, saya biasanya bawa power bank, terus kabelnya juga itu. Untuk headlamp saya biasanya taruh di saku saya gitu ya. Mungkin segitu aja untuk hari ini gitu ya, untuk apa ya, untuk pembahasan pocket organizer ini. Jadi ya terima kasih, sampai jumpa. Yo.